pribadi kami masing-masing di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, bagi sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung pada saat malam hari ini, diberkati oleh Tuhan karena mereka mendapatkan jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh anugerah Tuhanlah kita boleh berada sebagaimana kita ada. Dan kita patut untuk bersyukuri akan semua itu. Dan sedikit informasi pada malam hari ini, Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita pada malam hari ini karena Bapak Gembala ada dalam pelayanan kepada jemaat. Nah, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya secara pribadi. Dan saya percaya kita semua pada malam hari ini rindu untuk mendengarkan firman Allah. Nah, baiklah, malam hari ini saya akan berbicara tentang iman. Apa itu iman? Apa tujuan kita beriman? Kepada siapakah kita harus beriman? Itulah tema kita pada malam hari ini. Dan untuk mendasari firman Allah, kita membuka bersama dalam suratan Roma pasal yang pertama. Suratan Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Suratan Roma yang pertama ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan firman Allah, semua memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Dan setiap orang yang mengaku dia hidup oleh Injil, berarti orang itu hidup dalam iman, berjalan dengan iman. Nah, pada malam hari ini, apa itu iman? Saya akan membawa kita kepada pengertian tentang iman berdasarkan Alkitab. Apa itu iman? Bagi saya, iman itu adalah percaya dan lakukan. Itu saja. Iman adalah percaya dan lakukan. Kepada siapa kita percaya? Kepada Tuhan. Apa yang kita percaya kepada Tuhan? Kita harus mengerti dengan baik. Kita beriman kepada Tuhan. Apa yang kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Itu yang pertama. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan yang ada, Tuhan yang sudah ada, dan Tuhan yang akan datang. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang ada dan Tuhan yang hidup. Kita harus mengerti akan hal itu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia yang memulai, dia juga yang akan mengakhiri. Dan yang kedua, ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita percaya? Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, kamu harus hidup dalam kekudusan Allah, sebab Allah itu kudus dan kamu wajib untuk hidup kudus. Sesuatu yang kudus tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang najis. Sesuatu yang bersih tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang kotor. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Demikianlah
Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang beriman kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dan yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah kita adalah Allah kasih. God is love. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita bukan memiliki kasih, tapi Allah kita adalah kasih. God is love. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita dengan sepenuh hati. Itu dasar yang harus kita percayai kepada Tuhan. Jadi iman adalah percaya. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Dan yang kedua, lakukan. Jadi iman adalah percaya dan lakukan. Sangat sederhana sebenarnya. Bapak Ibu, sangat sederhana. Iman adalah percaya dan lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah turuti apa yang firman katakan. Apa yang firman katakan? Jangan membuat bagimu Allah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Itu perkataan firman. Dan kita harus melakukan itu. Iman, percaya, dan lakukan. Sangat sederhana dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang kita tidak mampu. Tuhan tidak pernah menuntut itu. Tetapi yang Tuhan mau, kita percaya kepada Dia, dan kita lakukan firman Allah. Nah, yang berikut, apa tujuan kita beriman? Apa tujuan kita beriman? Apakah kita menjadi orang Kristen hanya begitu-begitu saja? Kita harus memiliki tujuan dalam kita beriman kepada Tuhan. Tujuan yang pertama, kita beriman kepada Tuhan adalah agar supaya kita melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita yang mengetahui cerita Petrus. Ketika dalam Matius yang ke-14, ketika ada satu perikop Yesus berjalan di atas air. Ketika pada jam 3 subuh Yesus datang dan murid-murid berkata itu hantu. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, tenanglah, ini aku bukan hantu, kata Tuhan. Kemudian Petrus tampil. Petrus berkata, Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan Yesus berkata, datanglah Petrus. Saudara, kita melihat Petrus berjalan dalam iman. Haleluya. Petrus melihat kuasa Allah. Dia adalah manusia pertama yang berjalan di atas air. Saudara, walaupun hanya beberapa langkah saja, tapi kita belum pernah berjalan di atas air. Kita harus akui itu. Kita belum pernah berjalan di atas air. Petrus berjalan dalam kuasa Allah, dalam iman. Sekalipun dia tenggelam, tapi Allah langsung pegang tangannya. Dan Allah mengangkat Petrus dari dalam air. Itulah, kita melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Kenapa? Kita ini adalah milik Kristus. Kita harus melihat kuasa Allah itu bekerja dengan benar dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa tujuan kita beriman? Tujuan kita beriman adalah supaya kita memiliki prinsip hidup kekristenan. Jika Anda mengaku engkau adalah seorang Kristen, Anda harus memiliki prinsip hidup kekristenan. Apa itu prinsip hidup kekristenan? Prinsip hidup kekristenan itu adalah satu prinsip yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh keadaan apapun di sekeliling kita. Dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, keempat orang pria muda ini, mereka berketetapan untuk tidak menyantap makanan raja. Kenapa? Pada zaman itu, semua makanan dipersembahkan kepada dewa, kepada berhala-berhala. Dan Allah melarang setiap orang yang berani untuk memakan persembahan kepada dewa-dewa, kepada berhala. Dan Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka, memiliki prinsip hidup kekristenan. Bapak Ibu, saya mau berkata, kita pun sebagai umat yang mengiring Tuhan, kita harus memiliki prinsip hidup. Bukan ikut-ikut ramai. Jangan ikut-ikut ramai. Jangan ikut-ikut. Kita harus memiliki prinsip iman kekristenan, supaya ketika masalah datang, kita tidak kalang kabut. Oh, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Oh, kita memiliki firman Allah. Kita harus tahu dan pahami akan hal itu. Dan yang ketiga, apa tujuan kita beriman? Tujuan kita beriman adalah untuk membuktikan ketulusan cinta kita kepada Tuhan. Wah,
Ada orang yang terlihat hanya kelihatan cinta saat ibadah. Ada orang kelihatan cinta saat berdoa. Tapi ketika dia di luar, dia berubah. Jangan kita pungkiri. Seringkali kita ada dalam posisi itu. Tapi pada malam hari ini, kita rubah tujuan kita, beriman kepada Tuhan. Buktikan dengan benar, dengan sungguh. Hanaya, Misael, dan Asaria, atau lebih kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara-saudara, di Babel itu Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung dengan tujuan harus semua disembah. Orang-orang masyarakat di Babel harus menyembah. Tapi ketiga pemuda ini, mereka tidak menyembah. Itu membuktikan satu cinta yang tulus kepada Tuhan Allah, Jehovah Elohim. Haleluya. Mereka tidak menyembah, semua berlutut. Mereka bertiga berdiri bagaikan pahlawan yang gagah berani. Oh saudara-saudara, luar biasa. Saya membaca kisah itu. Mereka berkata, ya Tuanku Raja, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia pasti akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, itu perkataan iman. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahuinya, kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Raja Nebukadnezar marah. Tapi kalau manusia marah, belum tentu Tuhan marah. Haleluya. Manusia boleh marah, tapi belum tentu dengan Tuhan. Dan kita tahu akhir cerita ini, mereka tidak terbakar. Sehelai rambut pun tidak ada yang bau angus. Semua bersih, rapi, tertata dengan baik. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, tidak ada satupun yang lecet. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Nah, sekarang kita akan melihat iman seperti apa yang Tuhan mau. Iman yang seperti apa yang Tuhan mau. Iman yang murni. Apa yang dimaksud dengan iman yang murni? Iman yang telah melalui berbagai proses, berbagai tantangan hidup, hidup. Abraham adalah contoh iman yang murni. Dari semua tokoh Alkitab, saya mengangkat Abraham. Abraham adalah contoh teladan iman yang murni kepada Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan meminta, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu dan persembahkanlah dia untukku. Bagaimana kalau itu terjadi kepada Bapak Ibu semua? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tapi kita percaya itu adalah bagian Abraham. Bagian kita, marilah kita menjalankan bagian kita. Mungkin Bapak Ibu tidak dituntut untuk mempersembahkan anak sebagai persembahan, tidak. Tapi ada hal-hal lain yang akan diperhadapkan, dan iman itu akan diuji. Dan Abraham melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita melihat dalam suratan Roma 4 ayat 20 dan 21. Saya akan membaca Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19, firman Allah berkata di situ, Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, dan dari situlah ia mendapatkan kepercayaannya. Oh luar biasa. Luar biasa, itu satu hal yang luar biasa. Itulah iman yang murni yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya memahami, saya turut merasakan hal-hal yang kita alami di hari-hari ini. Keadaan dan situasi yang kita alami di hari-hari ini. Ketika kita memasuki tahun 2020, kita pun mendapatkan satu surprise yang luar biasa. Kita dibuat sama-sama pakai masker, sama-sama social distancing, sama-sama harus cuci tangan. Semua sama. Tapi tidak mengapa, asal iman kita tetap terarah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan akan tetap selalu menolong kita. Iman adalah percaya dan lakukan. Inilah yang saya mau tekankan kepada kita semua. Semua yang mengikuti siaran ini, terkhusus jemaat GPD, haleluya, Rungkut yang ada. Iman itu percaya dan lakukan. Percaya kepada Tuhan dan lakukan firman Allah. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya akan membawa terus kita. Dari manakah iman itu lahir? Iman lahir dari firman Allah.
Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengar akan firman Kristus. Orang yang rajin membaca Alkitab, dia akan bertumbuh dalam iman. Kenapa? Iman itu diberi makan oleh firman. Seperti kita makan nasi, kita satu hari saja kita tidak makan nasi, pasti akan ada terjadi satu kelaparan yang tidak mengenakan dalam tubuh kita ini, dalam perut kita ini. Iman, kalau kita tidak kasih makan, dia akan sedikit goyah. Marilah kita kasih makan iman dengan firman. Kita baca Alkitab. Dan kita akan melihat, ketika kita memberikan makanan firman Tuhan kepada iman kita, maka kita akan melihat 2 Korintus 4 ayat 18, firman Allah berkata, kami tidak melihat perkara-perkara yang kelihatan, tetapi kami melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena perkara-perkara yang kelihatan itu akan berakhir, tetapi perkara-perkara yang tidak kelihatan itu kekal. Perkara-perkara yang kelihatan itu sementara. Isi dunia ini sementara, semua sementara. Handphone sementara, mobil sementara, semua sementara. Teknologi hanya sementara. Wahyu 21 ayat yang pertama, Allah berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Semua telah berlalu. Allah menciptakan bumi yang baru, langit yang baru. Saudara, ketika seseorang beriman kepada Tuhan, dia mementingkan perkara-perkara yang di atas. Lalu apakah kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang ada dalam bumi ini? Bisa. Sandang, pangan, untuk kebutuhan hidup kita. Itu penting. Kecuali saudara kuat untuk tahan tidak makan-makan, ya itu fisik saudara, fisik Bapak Ibu semuanya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari manakah iman lahir? Yang kedua, dari hubungan intim dengan Tuhan. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Nah, saya mencoba menggali, mengikatkan dirinya dalam bahasa asli. Dia memakai kata kolau. Kolau itu adalah sesuatu perekat. Nah, sesuatu perekat. Seperti contoh, ketika satu surat ditempelkan dengan perangko. Kemana surat itu pergi, perangko itu tetap bersama dengan surat. Kenapa? Karena sudah tempel. Jadi kolau itu artinya melekat, menempel. Merekatkan. Merekatkan artinya menempelkan. Jadi menempelkan, kita melekat. Jadi kita melekat kepada Tuhan. Jadi kemana kita pergi, firman itu ikut bersama dengan kita. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Yesus adalah pokok anggur itu. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita terlepas 1 mili saja, Bapak Ibu, 1 mili saja, ranting itu akan mati. Ranting itu mati. Jadi ranting itu harus melekat, tertancap benar pada sebuah pohon, sehingga dia tetap hidup. Dia tetap hidup. Sebagaimana pohon itu hidup, seberapa lama pohon itu hidup, begitu pula rantingnya. Sebegitu pula dia akan hidup. Nah, oleh sebab itu, itulah iman dihasilkan dari hubungan dengan Tuhan. Dan yang berikut, iman dihasilkan dari salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan Yesus tersalib dan Dia berkata, telah selesai, maka lahirlah gereja. Bukan saja gereja lahir, tapi iman lahir. Kenapa? Karena kita percaya Yesus mati bagi kita. Yesus dikuburkan, tapi Yesus bangkit. Dia bangkit artinya dia hidup. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita, agar ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Kita pun berada di sana bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah. Iman adalah percaya dan lakukan firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat mengalahkan iman? Apakah yang akan dapat mengalahkan dunia? Iman kita kepada Tuhan.
percaya kita kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Di hari-hari ini memang sulit dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Tapi percayalah, kita masih bisa berhubungan dengan Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Mungkin Bapak Ibu di rumah bersama dengan keluarga, berkumpul bersama-sama, itu baik, membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Ada beberapa orang mungkin yang tidak bisa bersama-sama dengan keluarganya. Mungkin hanya merasa kangen, tapi hanya bisa lewat telepon saja. Tapi Bapak Ibu yang bersama-sama, yang bisa satu rumah, suami, istri, anak-anak, berbahagialah akan hal itu. Karena itulah yang Tuhan berikan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Dan kita harus percaya bahwa semua ini akan berlalu pada waktu Tuhan yang tepat. Pada waktu Tuhan yang tepat. Kita ikuti saja pemerintah, tapi kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap bersuka cita. Mungkin ada hal-hal yang jemaat Tuhan alami, mungkin berdampak pada perekonomian, tapi firman Allah berkata, Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi malam hari ini tema kita tentang iman. Apa yang mau saya simpulkan malam hari ini? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak usah mendengar kiri kanan. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang, kalau itu positif, ya itu membangun bagi kita. Tapi kalau itu negatif, biarkan saja itu berlalu. Kita tetap pandang saja kepada Tuhan. Kolose 3 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita terpaut, kita tertuju, kita terarah kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan kita percaya satu hari kelak, Rasul Paulus berkata, saat ini kita melihat Allah hanya samar-samar. Tapi pada satu waktu kita akan melihat face to face. Haleluya. Muka dengan Tuhan kita. Bagaimana dia telah tergantung di kayu salib, menebus dosa, menyucikan dosa kita semua, membayar dengan harga yang lunas. Itu adalah satu anugerah terbaik yang diberikan oleh Bapa di surga kepada kita. Apa itu anugerah terbaik? Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita mau beriman kepada Tuhan, berimanlah dengan benar-benar. Dasari imanmu dengan firman, agar supaya engkau kuat. Engkau punya prinsip hidup. Percaya dan lakukan, itu saja, simpel. Percaya Tuhan ada, Tuhan pasti menolong. Lakukan apa yang firman mau, firman suruh. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan dan kepada kita semua yang mengikuti siaran ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai akhir, maka kita akan melihat, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Allah pada malam hari ini, kiranya memberkati semua kita pada malam hari ini. Haleluya. Dan saya serahkan kepada dia akan memimpin pujian penyembahan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari lawat setiap pribadi kami yang ada di tempat ini, maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan secara langsung yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang berkata, sungguh besar setiamu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, kata yang bisa mengizinkan Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan tinggikan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh
kasih Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Sebab Kau layak disembah. Sebab Kau layak disembah. Haleluya Yesus. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak disembah. Sebab Kau layak ditinggikan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab Kau layak disembah. Sebab Kau layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau yang layak Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji, kami memuliakan. Sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Ku percaya. Terima kasih Tuhan, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami memuji Engkau, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah, Kau layak
pujian bagi nama-Mu, Yesus Tuhan, Kau yang berdaulat. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi kami, Yesus. Kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang besar, Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus
sebab Kaulah yang Yesus, Raja di atas segala raja-raja, di atas segala raja, di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya itu semua berkat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu baru, yang kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus semua baik kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Haleluya Rungkut yang ada. Bapa dalam kerajaan sorga kami percaya Tuhan, kuasa Allah penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka pergi berada saat ini, dalam keadaan apapun mereka saat ini Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera Allah Roh Kudus menjadi bagian hidup jemaat Tuhan yang ada. Bahkan juga Tuhan kekuatan, kesehatan menjadi bagian kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi mereka Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu sampai orang yang sudah lanjut usia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga mereka yang ada dimanapun Tuhan berada. Bapa di dalam kerajaan sorga, Kau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kau yang berlipat kali gandakan apapun yang mereka buat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh usaha, mata pencarian, bisnis, perusahaan, bahkan toko-toko jemaat Tuhan, bahkan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Mari Kau yang memberkati, Kau yang mengirimkan berkat-berkat Allah surgawi tercurah, melimpah menjadi bagian setiap kehidupan mereka Tuhan. Kau jaga, lindungi, sertai sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam pergumulan, di dalam persoalan, berikan jalan keluar. Di dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit sekalipun saat ini, kami percaya mata mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Mereka memandang kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk mereka kami percaya diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, Kau yang mengadakan hujan pertobatan bagi bangsa kami, pemulihan bagi bangsa kami di dalam nama Yesus. Biarlah Injil kebenaran firman-Mu Tuhan boleh disampaikan Tuhan di seluruh penjuru-penjuru muka bumi yang ada. Dan biarlah Tuhan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Mari Engkau yang memberkati keluarga hamba Tuhan, bahkan keluarga pastor yang ada. Kami percaya berkat Allah tercurah menjadi bagian kehidupan kami. Keberkatan Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami semua yang hadir pada saat malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung pada saat malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada saat malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.